Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Adapun dari perkara yang keempat, solusi seseorang dalam keadaan futur, maka solusinya adalah kontinuitas di dalam beramal soleh. Al-istimrar huwa ilajun minal futur. Faqad rubama rajulun ya'mal a'malan yu'jibuhu jaruhu wa ahluhu. Masya Allah, hada rajul dakhala al-an fil hijrah, ay hijrah mina ghaira sunnah ila sunnah, wal hijrah ilal khair minas syarr. Masya Allah, yusolli khamsa salawat fil masjid. Masya Allah, belajar ilmu. Masya Allah, melaksanakan puasa sunnah. Masya Allah, Masya Allah. Namun orang yang baru hijrah ini dalam keadaan percepatan yang sangat cepat, dalam 3 bulan 4 bulan sudah mulai tumbuh jenggot dan celananya mulai cingkrang, kemudian menggunakan komis dan meninggalkan t-shirt dan blue jeans-nya. Maka semua orang kaget atas percepatan hijrahnya. Namun setelah 6 bulan ke atas mulai menggunakan pakaian biasa lagi, dan bahkan jeansnya diinjak sehingga melebihi mata kaki, dan jenggotnya dicukur, dan sudah mulai tidak melaksanakan sholat di masjid lagi, dan sudah mulai meninggalkan majelis-majelis ilmu yang bisa menambah ilmunya. Maka orang ini menjadi futur kembali, dan itu perkara yang mudah. Maka di sini kaifal ilaj al-istimrar fil amal walau qalil. Maka terus menerus diusahakan melaksanakan amal meskipun dalam keadaan sedikit. Wa hada huwa al-ilaj ar-rabi' minal futur, istimrar walau qil. Faqad sabata fi sahihain an Aisyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa inna ahabba al-a'mal indallah adwamuha walau qil. Bahwa sungguhnya amal-amal yang paling dicintai oleh Allah adwamuha walau qil, terus menerus, continuity, meskipun sedikit namun terus menerus. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa permasalahan amal, semua orang tidak mampu untuk terus memenangkannya. Maknanya mulai dari dia masuk Islam dan beriltizam dan berkonsekuensi dengan Islamnya, iltizam, dia hijrah dari keburukannya, dia hijrah dari kelompok ahlul bid'ah menjadi sunnah. Mulai saat itu misalnya dia di usia 20 tahun, sampai kapan dia akan meninggal? 60, 70, 80. Maka istimrar fil amali soleh, istimrar dalam menuntut ilmu, istimrar di atas manhaj ahli sunnah walau qil, meskipun dia dalam keadaan sedikit, namun kontinuitas, inilah jawabannya. Dan di hadis tadi, ahabul a'mal indallah, amal-amal yang dicintai oleh Allah adalah amal-amal yang adwamuha, yang continuity, walau qil, meskipun amalan itu sedikit. Maka begitu pun datang dari ucapan Abdullah bin Mas'ud, dan ucapan sahabi ini berasal dari pelajaran yang dia ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah bin Mas'ud, seperti dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dengan jalan, dan banyak sekali jalannya, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Battah di Ibanah, Al-Ibanah. Maka dari jalan-jalan yang banyak, semuanya sanadnya sahih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi
Berkata Abdullah bin Mas'ud, al-iktisadu fi sunnah khairun mimman at-tabdzir au al-kathir fil bid'ah. Maknanya seseorang melaksanakan al-iktisad dan dia dalam keadaan sunnah itu lebih baik daripada seseorang yang melaksanakan peribadatan yang banyak namun dia di atas kebid'ahan. Dan ini pun menjadi faidah bagi kita, bahwa yang diinginkan seorang dalam beramal yang penting mengikuti rules Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sedikit iya, maka ini yang lebih baik daripada melaksanakan banyak ibadah. Setelah salat maghrib melaksanakan tahlil 1000 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, terus sampai 1000 kali. Maka al-iktisad bi sunnah, melaksanakan tasbih, tahmid, tahlil 33 kali, itu ada dalilnya. Maka itu lebih baik daripada melaksanakan perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Itu maksud dari ucapan Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang sahih tadi. Kesimpulannya, obat yang keempat agar kita terjauh dari futur, atau di saat kita futur, yang tadinya melaksanakan ibadah kemudian jadi malas, yang tadinya menuntut ilmu menjadi malas, maka obatnya laksanakanlah meskipun sedikit. Yang tadinya kalau bosan belajar, apalagi setoran susah, maka belajarlah meskipun hanya 1 pertemuan. Di masjid sana ada kajian dari pagi sampai sore, ikutlah hanya dari pagi saja. Seperti itu misalnya. Maka barang siapa yang bisa melaksanakan sholat witir 3 rakaat dan dalam keadaan kontinuitas, istimrar ala salasati rakaat, afdal mimman yusalli 11 rakaat, ditambah muqaddimah rakaatan, jadi 13 rakaat. Maka dia dalam keadaan waktu sepekan 13 rakaat, 1 bulan 13 rakaat, 1 tahun 13 rakaat. Kemudian setelah itu dia bosan, maka mulailah dia turun menjadi 5, turun menjadi 3, dan akhirnya menjadi 1, dan akhirnya banyak ketiduran dari sholat malamnya. Maka dari sini wahai saudara-saudaraku, pilihlah ibadah yang tidak memberatkan, namun dengan catatan tadi continuity. Maka inilah hadis dari pembahasan yang keempat, agar kita di saat futur terus melaksanakan sunnah, meskipun yang tadinya murajaah Al-Quran wahid safhah sahlah, walakin al-an futur, maka menyetor hanya setengah dari safhah tidak apa-apa. Maka yang tadinya melaksanakan rawatib 12 rawatib, mulai dari sebelum fajr, sebelum duhur, setelah duhur, sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, setelah isya dan seterusnya, maka laksanakan rawatib. Jika malas, meskipun dalam keadaan jumlah yang tidak 12, maka laksanakanlah sunnah. Yang jelas istimrar dalam keadaan sunnah. Maka ini jawaban dari yang keempat. Dan jawaban yang kelima, the solve of the problems, al-ilaj atau mu'alajah fi waqtil futur, mada talabat du'a min Rabbina Jalla wa Ala. Kita meminta doa kepada Allah. Limada? Lianna Allah alladhi yusahhilu lana fil ibadah. Karena ibadah yang ada pada kita semuanya dimudahkan oleh Allah. Maka jika ada seseorang berniat, saya ingin melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid fulan, ternyata Allah malah
menjadikan dia sholat berjamaah di masjid orang-orang awam, orang-orang sufi atau orang-orang ikhwani, maka masuk kepadanya syubhat. Maka kenapa kok bisa seperti itu? Karena Allah tidak menginginkan kebaikan kepadanya. Wa hadza kama qala ta'ala wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa-apa yang diinginkan oleh manusia, namun jika tidak diizinkan oleh Allah, maka Allah tidak akan memudahkan kepadanya. Saya ingin puasa besok hari Kamis, namun Allah menjadikan dia ketiduran, dan dalam keadaan ketiduran tidak sahur, maka dia akan lapar di siang hari, akhirnya tidak berpuasa. Maka saya ingin menghadiri muhadarah, datang para masyayikh, kemudian di saat itu Allah tidak menginginkan dia datang karena faktor ekonomi ataupun kesibukan dunia, maka dia tidak akan mampu datang. Kesimpulannya, apa-apa yang dia inginkan dari kebaikan, apa-apa yang dia inginkan dari amal-amal soleh, ternyata tidak Allah mudahkan. Bahkan yang dimudahkan adalah keburukan. Maka Allah mudahkan dia tidak berjamaah lagi di masjid. Maka dengan dimudahkan kepada dia meninggalkan menuntut ilmu, dan dimudahkan kepada dia akhirnya berfoya-foya waktu. Maka ini semuanya karena apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Maka semuanya yang kita inginkan kebaikan dan Allah tidak menginginkan kepada kita, caranya agar futur kita dalam keadaan baik di atas sunnah, dan agar Allah menjauhkan futur ini, solve problem yang kelima adalah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah mudahkan amal-amal soleh baginya. Maka orang-orang yang berdoa agar dimudahkan untuk selalu taat kepada Allah, maka dia akan terus melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, akan dimudahkan mempunyai teman duduk yang soleh, akan dimudahkan mempunyai kerabat-kerabat yang soleh, dan akan dimudahkan baginya mengamalkan amal-amal yang soleh. Maka oleh sebab itu, di dalam hadis pendalilannya diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya dari ashabus sunan, yang mana sanadnya bertumpu kepada Abu Abdurrahman Al-Hubuli ani sanabihi an Mu'ad ibn Jabal. Maka hadis ini sanadnya sahih dan telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, u'allimuka kalimatan." Wahai Mu'ad, aku berikan kepada kamu suatu kalimat. La tada'uhunna fi kulli duburin minas salah. La tada'uhunna fi kulli duburin minas salah. Janganlah engkau lupakan dan lewatkan pada setiap selesai dari salat. Ditafsirkan oleh para ulama seperti Syekh kami Muqbil, bisa jadi sebelum kita salam dalam tasyahud akhir kita dan di sujud kita, ataupun di saat kita telah keluar dari salam, di saat kita melaksanakan zikir setelah salat, maka dibaca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika, wahai Allah, jadikanlah aku selalu mengingatmu. Dimudahkan untuk terus lisannya mengingat Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan selalu bersyukur atas waktu-waktu yang engkau berikan kepadaku, atas makanan dan minuman yang engkau berikan kepadaku, atas sehat wal faragh, dari badan yang sehat dan waktu luang untuk beribadah kepadamu. Wa kadzalika ala syukrika wa husni ibadatik, dan selalu melaksanakan ibadah-ibadah kepadamu. Fa fi hadzal hadis barakallahu fikum, dalam keadaan sahih ini, maka Nabi meminta kepada Mu'ad agar kita meminta kepada Allah, yang mana Allah yang menjadikan kita menjadi orang yang soleh,
mengamalkan amal-amal soleh, minta kepada yang menciptakan manusia dan menciptakan amal-amal. Fakulu amalin minallah. Maka jika kita melihat, Masya Allah, hadal walad, anak ini sholat 5 waktu dan selalu belajar, maka dalam usia yang muda sudah menghafal Al-Quran, menghafal hadis, faham Al-Quran dari pemahaman as-salafus saleh wa sunnah dari pemahaman as-salafus saleh, dan terus bertambah ilmu dalam amal-amalannya menjadi amalan yang sunnah, mendapatkan pahala, dan terus dia besar menjadi seorang da'i ilallah. Fakaifa hada? Maka bagaimana orang ini kok bisa? Karena dia berdoa kepada Allah. Wa kadzalika, sebagian dari manusia yang tadinya belajar kemudian meninggalkan pelajarannya. Dan apalagi dia masih muda, apalagi dia dalam keadaan waktu luang, apalagi dia dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan tua renta, tidak dalam keadaan sudah menikah, mempunyai mas'uliyah untuk istri dan anak yang butuh kepada susu dan popok, maka berdoalah kepada Allah. Kenapa meninggalkan amal-amal soleh? Kenapa meninggalkan menuntut ilmu? Kenapa meninggalkan dari perkara-perkara yang baik? Karena Allah tidak menginginkan kepadanya. Karena duduk mujalasatun su dengan orang-orang yang tidak menasehatinya, dan menjauhi duduk dari para orang-orang yang baik, baik dari para ulama ataupun sahibul khair, teman yang baik, maka akhirnya fokusnya dia hanya duduk santai dan mencari dunia. Maka ini jawabannya, minta kepada Allah. Mudah. Doakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, mudahkan bagi aku untuk selalu mengingatmu dan selalu bersyukur kepadamu dan selalu mudah melaksanakan amal-amal soleh. Sehingga alhamdulillah kita sampai this time, sampai detik ini, bahwa para santri dan kita semua alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah. Mulai dari sholat berjamaah, sholat nawafil setelah sholat berjamaah, kemudian menuntut ilmu di setiap selesai sholat dan sebelum sholat, kemudian mengamalkan amalan-amalan. Maka ini banyak dihasadi. Kami nasi yahsaduna ala hadal amal, dari amal ini. Kenapa aku tidak bisa? Aku sibuk di ladangku, dan aku sibuk di pasarku, dan aku sibuk di kantorku dengan urusan dunia, dan mereka mampu dan mereka bisa. Apa yang terjadi? Padahal mereka makan nasi dan aku pun makan nasi. Padahal mereka makan indomie dan kita pun makan indomie. Apa yang menjadi penyebab mereka dalam keadaan sukses di dunia beribadah dan aku malas, wa ana futur fil ibadah? Hada huwa ad-du'a. Maka mintalah doa kepada Allah, Allah yang menciptakan kita dan amal-amal kita. Allah alladzi khalaqana wa khalaqal a'mal as-salihah yusahhilul lana. Maka inilah jawaban yang kelima. Dan jawaban yang keenam, al-julus ma'a asdiqa al-khair. Maka duduk kalian dengan orang-orang yang baik. Jika kalian ingin ibadah kamu baik, duduk dengan para penuntut ilmu, duduk dengan para pengajar kepada kebaikan, duduk dengan orang-orang yang soleh, yang mana selalu pembicaraannya bertambah iman dengannya. Duduknya mengajak kepada perkara-perkara yang baik. Maka oleh sebab itu pendalilannya mana? Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka bertawanlah kalian, saling melaksanakan kebaikan, bekerja sama dalam melaksanakan kebaikan. Maka oleh sebab itu di sini kami berusaha untuk ke arah itu, di mana di sini para tulab mulai dari adzan awal disuruh untuk keluar dari sakan, dan kita mengunci sakan-sakan dan membangunkan mereka dari rumah kita, membangunkan mereka meskipun dengan semprotan air. Itu usaha untuk mengajak kepada kebaikan. Kemudian menutup sakan, sehingga mulai dari jam 4.10 mereka berada di masjid.
Kemudian setelah itu ba'dal fajar kita memberikan kajian agar mereka terus menuntut ilmu. Kemudian setelah itu barulah sakan dibuka. Dan begitupun dalam keadaan waktu-waktu puasa, kami menganjurkan agar para syabab berpuasa Senin dan Kamis. Dan itu yang ada kenyataannya pada ma'had ini. Setiap Senin dan Kamis kita tidak memberikan makan siang. Dan begitupun dari acara-acara seremonial dari agama kita seperti melaksanakan puasa bersama di waktu kemarin di Tasu'a dan Asyura di bulan Muharram ini, dan juga di Asral Awal min Dzulhijjah kita laksanakan puasa bersama dan berbuka bersama dan melaksanakan iktikaf bersama dan tarawih bersama, di antaranya seperti itu, maka itu min bab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka oleh sebab itu kepada para santri agar mengikuti apa yang kita nasihatkan. Kita memerintahkan kepada kita untuk menulis dari wajibul manzili, dari homework, PR-PR, mulai dari muhadatsah, mulai dari hadis-hadis, kemudian disuruh menghafal hadis dan disuruh menghafal Al-Quran dengan tajwid yang benar dan dengan qiraah yang ma'ruf, qiraah sab'ah. Maka sabar kalian mengikuti itu, karena ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Namun jika kalian keluar dari itu semua, maka bisa jadi kalian tidak akan mengikuti kebaikan yang ada. Maka akhirnya kalian akan keluar dari menuntut ilmu secara keseluruhan dan mengeluarkan diri dari ketaatan bisa jadi kepada keseluruhan, mulai malas dari melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Maka yang perkara keenam adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, di mana seseorang memasukkan kepada dirinya sistem untuk duduk dengan orang-orang yang soleh dan masuk kepada sistem bagi yang tinggal di ma'had, mengikuti sistem yang ada di ma'had, maka kebaikan bagi dirinya. Maka inilah dari 6 perkara bagi orang-orang yang dalam keadaan futur, dalam keadaan meninggalkan kebaikan-kebaikan. Inilah jawabannya. Semoga Allah menyembuhkan penyakit-penyakit futur ini. Dan yang sayangnya berapa dari manusia mempunyai penyakit kronis ini dan dia tidak menyadarinya dan terus berlangsung pada dirinya dan Allah tidak memberikan obat padanya. Inilah yang kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat futur. Maka kita berdoa kepada Allah, as'alullah al-karim rabbal arsil azim an yafadha biladana Andalusia wa an yursida wulata umurina ila tariqil haq. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga negara Indonesia dan negara Yaman dari fitnah-fitnah yang besar dan fitnah yang kecil. Dan juga kita sebagai dai ahli sunnah meminta kepada Allah agar mendoakan kepala pemerintahnya. Maka kami mendoakan agar Pak Jokowi dan para staf kementeriannya dan anggota MPR dan DPR di pusat ataupun di cabang agar mereka amanah terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan Allah menjadikan mereka selalu dalam bimbingan agama yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga di saat mereka membuat constitution ataupun rules, maka undang-undang yang mereka perbuat undang-undang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita sebagai rakyat mengikuti mereka. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ayat ta'ah lil ma'ruf. Kita taat kepada mereka dalam keadaan ma'ruf. Dan kita doakan untuk kita pribadi dan ma'had kita, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka wahai Allah, berikanlah kepada kami rizki-rizki yang melimpah. Dan juga bagi ma'had kami, di mana ma'had ini adalah free of charge, ma'had yang gratisan, maka kita membutuhkan dana untuk membayar listrik dan juga beras dan yang lainnya. Maka barang siapa yang menolong agama ini, baik menolong dengan uang ataupun menolong dengan jasa seperti menjadi pengajar ataupun dengan nasihat-nasihat yang baik, maka semuanya akan dijayakan oleh Allah
seperti ucapan Allah Jalla wa Ala, "In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Barang siapa yang menolong agama Allah, menolong dakwah ini, maka dia pasti akan ditolong oleh Allah dan dijayakan di dunia menjadi kaya raya jaya raya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sausufufakum. Sallu fini alaikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal-sandal kalian menyelisihi Yahud wa Nasara. Dan kebetulan di Masjid Muqbil Al-Wadi'i kita persilahkan semua ikhwah menghidupkan sunnah, di antaranya salat dengan sepatu dan sandal, maka lakukanlah kesempatan ini. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsibu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'umudin mumaddadah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin makul.